Yesaya pasal 6 ayat 8 menuliskan, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Melalui Alkitab kita dapat melihat dengan jelas bahwa Allah memerlukan manusia. Allah memerlukan kerjasama manusia untuk menggenapkan rencana kekalnya. Dalam penciptaan, manusia adalah pusat pekerjaan Allah. Setelah menciptakan manusia, Allah beristirahat. Tanpa manusia, Allah tidak dapat beristirahat. Meskipun manusia jatuh, tujuan Allah terhadap manusia tidak pernah berubah. Allah masih ingin mendapatkan manusia. Keselamatan, kemajuan rohani, dan kematangan rohani manusia, semuanya demi memenuhi keperluan Allah. Dapat dikatakan bahwa dalam pekerjaan Allah selalu ada manusia yang berpartisipasi. Manusia dipanggil untuk bekerja sama dengan Allah. Tentu hal ini tidak termasuk dalam pekerjaan penciptaan. Penciptaan hanya dilakukan oleh Allah sendiri. Manusia tidak berbagian di dalamnya. Dari kitab Kejadian hingga Wahyu, Allah selalu mencari, mendapatkan, memimpin dan memakai manusia sebagai saluran pekerjaannya. Sebelum melakukan sesuatu, Allah lebih dulu mendapatkan manusia. Dan bila Allah tidak mendapatkan manusia, Dia tidak dapat melakukan pekerjaannya. Mari kita melihat beberapa contoh dari fakta ini. Dalam kisah Bahtera Nuh, dapat dibuktikan bahwa pada zaman Nuh, Allah ingin menyelamatkan manusia. Tetapi bila tidak mendapatkan Nuh, Dia tidak punya cara untuk mencapai kehendaknya. Oleh karena itu Allah harus mendapatkan Nuh. Allah harus menemukan seseorang yang akan sehati dan berjalan bersamanya. Dan melalui orang ini, Dia dapat memenuhi tujuannya. Dalam mendapatkan sebuah bahtera, Allah harus menemukan seseorang yang hatinya tertuju kepadanya dan akan bekerja sama dengannya, sehingga Dia dapat memakai orang itu untuk membangun bahtera. Setelah menemukan bahwa Nuh adalah seseorang yang selaras dengan Dia, Allah mulai bekerja. Di sini kita melihat bahwa bila Allah tidak mendapatkan orang itu, Dia tidak dapat bekerja. Agar Allah menggerakkan peristiwa-peristiwa seperti dalam kisah Bahtera Nuh, Dia harus mendapatkan Nuh lebih dulu. Setelah itu Dia baru mulai bekerja. Demikianlah manusia berjalan dan bekerja sama dengan Allah, dan Allah berjalan dan bekerja bersama manusia. Kita juga melihat kisah Musa. Allah berkehendak untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan Firaun, tetapi sebelumnya Dia harus mendapatkan Musa. Tanpa Musa, Allah tidak punya cara untuk menyelamatkan bangsa Israel. Allah memang maha kuasa, namun bila Dia tidak mendapatkan Musa atau sekelompok orang untuk mendirikan kemah suci, Dia tidak akan dapat menampakkan diri kepada bangsa Israel, dan Dia juga tidak bisa tinggal di antara manusia. Dalam perjanjian baru kita melihat bahwa pada kedatangan Tuhan, ada kerjasama antara manusia dengan Allah. Siapakah Tuhan Yesus? Dia adalah Allah yang menjadi daging. Karena tidak ada manusia di seluruh alam semesta yang dapat memenuhi tuntutan Allah, Allah sendiri datang menjadi manusia. Meskipun Tuhan Yesus jauh lebih unggul dari manusia, dalam kesehariannya di bumi, Dia selalu berdiri di posisi manusia. Meskipun Dia adalah Allah, anak Allah, Dia tetap melakukan segalanya dari posisi manusia. Ketika Tuhan dicobai di padang gurun, iblis berkali-kali mengatakan kepadanya bahwa Dia adalah anak Allah. Iblis mencoba untuk membujuk Kristus menjauh dari posisinya sebagai manusia dan membawanya pada posisi Allah. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam hal ini Tuhan Yesus mengatakan, Aku di sini untuk menjadi manusia.
Aku dicobai hari ini karena aku adalah firman yang menjadi manusia. Aku adalah Yesus dari Nazaret. Kemudian ketika Tuhan mengusir setan, setan-setan itu berteriak, "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menyuruh mereka diam, karena dalam kedatangan Kristus ke dunia, penekanan hidupnya adalah pada sisi manusia. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita juga ingat bahwa saat Nathanael datang untuk melihat Mesias, dia berseru, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Namun Tuhan Yesus menjawab, "Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Tuhan Yesus selalu berbicara tentang anak manusia dalam berbagai kesempatan. Hal ini sepenuhnya menunjukkan bahwa selama ada di bumi, dia selalu berdiri pada posisi anak manusia. Ini karena Allah harus menyelesaikan pekerjaannya melalui manusia. Tetapi karena manusia pada umumnya tidak dapat menjawab tuntutannya, Allah mengutus putranya yang terkasih ke dunia untuk menjadi manusia, untuk menjawab tuntutannya dan menggenapkan pekerjaannya. Beberapa waktu kemudian kita melihat Tuhan Yesus mengirimkan 12 murid, kemudian 70 murid. Di sini kita dapat belajar bahwa agar Allah menggenapkan pekerjaannya, dia harus selalu mendapatkan suatu umat. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu kita menemukan bahwa semua pekerjaan yang Allah lakukan di antara manusia harus dilakukan dengan tangan manusia. Tanpa manusia, Allah tidak dapat menggenapkan pekerjaannya. Tuhan bertanya, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Alasan mengapa banyak orang tidak masuk ke dalam kerajaan, bukan karena Tuhan tidak mau agar Injil diberitakan, juga bukan karena dia tidak ingin menyelamatkan manusia, tetapi karena dia tidak mendapatkan manusia atau orang-orang yang dapat dipakainya. Banyak orang percaya dirasuki dengan keangkuhan. Banyak orang Kristen asik dengan kenikmatan hidupnya sendiri. Banyak yang terlalu sibuk dengan keluarga mereka. Dan banyak yang diperbudak oleh kenikmatan hidup. Orang-orang ini hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak punya hati untuk memberitakan Injil atau untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Banyak orang tetap tidak diselamatkan bukan karena Tuhan tidak mau menyelamatkan, tetapi karena kita tidak bekerja sama dengan Tuhan. Bila setiap orang mau bekerja sama dengan Tuhan, siapa yang dapat menghitung banyaknya orang yang akan dia selamatkan? Alasan pekerjaan Tuhan terhambat adalah karena Tuhan tidak mendapatkan manusia yang bekerja sama dengan dia. Kita perlu sadar bahwa Tuhan harus mendapatkan kita agar dia dapat melakukan apa yang dikehendakinya. Dalam kitab suci ditemukan satu fakta yang sangat berharga, yaitu Allah sangat menghargai hati yang tertuju kepadanya. Kisah Musa menggambarkan dengan indah tentang bagaimana seorang manusia yang memiliki sebuah kedambaan untuk menyelamatkan bangsa Israel demi Allah. Keinginan hati Musa dimulai pada usia 40 tahun, tetapi Tuhan baru memakainya saat dia berusia 80 tahun. Setelah 40 tahun berlalu, Tuhan belum melupakan keinginan hati orang ini, sehingga Tuhan mencari Musa untuk menjadi hamba Tuhan. Hal ini bukan hanya terjadi pada Musa, hal ini juga terjadi pada Samuel. Hana, ibu Samuel, berdoa kepada Tuhan dengan mengatakan, "Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Karena Hana memiliki keinginan yang tertuju kepada Tuhan, Samuel kemudian dipanggil dan dipakai Tuhan untuk menggenapkan rencananya. Setiap kali Tuhan melihat keinginan hati yang tertuju kepadanya, Tuhan menghargainya. Bila kita membaca Alkitab dengan saksama,
kita akan menemukan bahwa Allah memberikan kekayaan rohani, hayat dan terangnya kepada satu golongan orang, yaitu mereka yang rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Hal yang sama berlaku dalam perkara kekuatan rohani. Kekuatan rohani bukan hanya sesuatu yang luaran. Hal itu datang dari kerinduan kita untuk dipakai Tuhan dan persembahan diri kita kepadanya. Kekuatan yang sejati didasarkan pada seberapa hati kita tertuju kepada Tuhan, seberapa besar kita mengasihi Tuhan. Dalam Perjanjian Lama kita melihat seorang Simson. Orang ini adalah orang yang penuh dengan kekuatan. Orang Filistin tidak tahu dari mana asal kekuatannya, tetapi mereka kemudian menemukan rahasia kekuatannya melalui Delila. Sumber kekuatan Simson ada pada rambutnya, dan begitu rambutnya dicukur, kekuatan Simson hilang. Ada apa dengan rambutnya sehingga Simson kuat? Rambut Simson adalah rambut seorang Nasir, dan seorang Nasir adalah seorang yang hidup sepenuhnya dikuduskan untuk Tuhan. Kekuatan rohani yang real berasal dari seberapa orang mempersembahkan diri pada Tuhan. Bila persembahan diri kita dangkal, kita akan menjadi seperti orang lumpuh yang tidak memiliki kekuatan. Tetapi bila persembahan diri kita mutlak pada Tuhan, kita akan menemukan suatu kekuatan. Kita harus selalu menyadari bahwa kekuatan kita bergantung pada persembahan diri kita. Misalnya Tuhan telah menyentuh suatu hal tertentu dalam hidup seorang saudari. Dia bergumul dengan Tuhan dalam waktu yang lama dan menolak untuk tunduk. Meskipun dia suka berdoa bersama dengan saudara-saudari yang lain, doanya tidak berguna karena dia belum menerima tuntutan yang diberikan Tuhan. Ketika dia mencoba membantu orang lain, dia akan menemukan bahwa dirinya tidak mampu, meskipun dia telah berusaha dengan keras. Tetapi suatu hari kasih Tuhan begitu mendesak saudari ini, sehingga dengan air mata dia menyerah pada Tuhan. Dan setelah menjawab tuntutan Tuhan itu, saat keluar membantu orang orang lain akan benar-benar tergerak. Ini menunjukkan bahwa kekuatan rohani berasal dari persembahan diri. Seberapa kita mempersembahkan diri akan menjadi kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Seseorang mungkin bertanya, mengapa orang lain mendapatkan terang sementara saya tidak? Mengapa saya juga terus tidak nampak? Dalam kisah Simson kita diperlihatkan bahwa ketika rambutnya dicukur, kekuatan Simson hilang dan matanya dicungkil. Kita tidak memiliki terang dan tidak nampak karena kita tidak sepenuhnya mempersembahkan diri. Tuhan berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Karena itu seberapa jauh hati kita tertuju kepada Allah, sejauh itu jugalah mata rohani kita akan dicelikan. Alasan mengapa anak-anak Tuhan tidak memiliki terang adalah karena mereka tidak memiliki hati untuk Tuhan. Alasan kurangnya kekuatan di antara kita adalah karena persembahan diri kita tidak memadai. Karena hati kita tidak tepat, persembahan diri kita tidak mutlak, dan kita tidak patuh terhadap tuntutan Tuhan. Tuhan tidak dapat masuk ke dalam kita. Bila persembahan diri kita lebih mutlak, kita akan menerima kekayaan dan berkat rohani. Bila orang-orang Kristen mutlak mempersembahkan diri pada Tuhan, kita akan melihat bahwa Injil diberitakan di mana-mana dengan lebih efektif, dan berkat surgawi lebih melimpah di mana-mana. Bila kita mencari kekuatan dan terang yang sejati, bila kita ingin menerima kekayaan surgawi, tidak ada cara lain selain memenuhi tuntutan Tuhan. Seberapa kita mempersembahkan diri pada Tuhan, sebegitu jugalah kekuatan yang akan diberikannya kepada kita. Kiranya kita tidak menjadi orang-orang yang menghalangi jalan Tuhan. Kita harus membiarkan Tuhan mendapatkan jalan melalui diri kita. Kita harus mengarahkan hati kepadanya, dan kita harus menjawab tuntutannya. Bila tidak, kita akan menghalangi Tuhan.
Yang Tuhan mau dari kita adalah agar kita mengarahkan hati padanya dan menanggapi tuntutannya. Karena dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan harus mendapatkan manusia. Tetapi bila kita tidak memenuhi tuntutannya, Dia akan menemukan orang lain yang akan menjawab tuntutannya dan mewujudkan kehendaknya. Kiranya Tuhan menguatkan kerinduan hati kita kepadanya, dan kiranya kehendak Tuhan menemukan jalan melalui diri kita. Tuhan memberkati.